Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika, sehabis sholat isya, Abu Nawas dan beberapa orang duduk-duduk di serambi masjid sambil berdiskusi tentang ilmu agama. Di tempat itu pula ada Abu Jahil yang tampak ikut berkumpul. Abu Nawas yang melihat kehadiran Abu Jahil merasa bahagia. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Alhamdulillah, Abu Jahil mulai berubah. Ia sudah mau ikut sholat berjamaah dan berkumpul di majelis ilmu." Kemudian Abu Nawas pun menghampiri Abu Jahil. Dengan berbisik, Abu Nawas berkata, "Hei Abu Jahil, sering-seringlah berkumpul di sini. Aku sangat senang kau datang." Abu Jahil yang memang terkenal suka usil kepada Abu Nawas tiba-tiba terlintas di benaknya untuk mengerjai. "Apa? Kau mengajakku ke kedai tuak? Aku sudah tobat Abu Nawas. Aku tak mau mabuk-mabukan lagi," teriak Abu Jahil. Seketika orang-orang yang ada di situ tersentak kaget. Mereka pun menatap Abu Nawas dengan sinis. Abu Nawas yang terlihat salah tingkah mencoba menyanggah. Bukan itu Abu Jahil, kau jangan salah paham." Namun Abu Jahil justru berteriak lebih keras. "Sudah dibilang aku tidak mau, masih saja memaksaku." Akhirnya dengan perasaan malu, Abu Nawas beringsut duduk di sudut ruangan. Orang-orang pun semakin mencibir perilaku Abu Nawas ini. Salah satu dari mereka bahkan ada yang berkata dengan nada sinis, "Keterlaluan Abu Nawas, ada orang mau bertobat malah diajak mabuk-mabukan." Sementara Abu Nawas hanya duduk terdiam sambil menundukkan kepala. Melihat tingkah Abu Nawas tersebut, Abu Jahil pun tertawa kecil. "Rasain kau Abu Nawas, kali ini aku bisa mempermalukanmu." Kemudian dengan maksud meledek, Abu Jahil mendekati Abu Nawas dan berbisik, "Kasihan sekali kau Abu Nawas." Tiba-tiba dengan berteriak lantang, Abu Nawas membalas, "Apa? Kau maunya ke tempat pelacuran dan aku yang membayarinya? Enak saja. Lagian aku sudah punya istri Abu Jahil, tidak sepertimu yang sudah tua tapi masih belum laku kawin." Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya. Orang-orang pun bergantian menatap Abu Jahil dengan tatapan sinis. Dasar bejat kelakuan Abu Jahil, menolak mabuk-mabukan malah pilih melacur. Sudah begitu mintanya dibayari, kata salah satu dari mereka dengan nada ketus. Abu Jahil yang tak kuasa menahan malu akhirnya memilih meninggalkan tempat itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Jahil sedang kebingungan. Pasalnya panci yang biasa digunakan ternyata sudah bocor. Padahal saat itu ia ingin menanak nasi. Akhirnya terbesit di hati Abu Jahil untuk meminjam panci kepada Hasan. Maka pergilah ia ke rumahnya. Hasan adalah tetangga yang baik hati. Ia sering membantu sesama apabila ada yang membutuhkan. "Wahai kawan, boleh aku pinjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja boleh. Memangnya kenapa dengan pancimu?" balas Hasan. "Tadi ketika aku mau menanak nasi, ternyata pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Kemudian Hasan pun meminjamkan panci kepadanya. Namanya saja Abu Jahil, ketika meminjam barang tidak lekas dikembalikan. Barulah setelah seminggu berlalu ia mengembalikannya kepada Hasan. Tapi ia tak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Begitu pula dengan Hasan, ia tak mengetahui akan hal itu. 3 hari kemudian, ketika Hasan hendak menggunakan panci, ia melihat ada pisau di dalamnya. "Ini pasti milik Abu Jahil,"
Sebaiknya aku kembalikan padanya, pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Di saat yang bersamaan, Abu Jahil sedang dibuat geram karena tadi malam ayam-ayam miliknya mati dimangsa oleh seekor musang. Dan kejadian itu tepat di hadapan matanya. Sebenarnya ia sudah mengusir musang tersebut, tapi si musang malah berbalik menyerangnya. Terpaksa Abu Jahil berlari menyelamatkan diri. Ketika ia sedang merenungi kejadian semalam, datanglah Hasan dengan membawa sebilah pisau. "Wahai Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya? Kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil. "Tempo hari waktu kau mengembalikan panci, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan memberitahu. Mendengar itu, muncullah ide licik pada diri Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk mendapat ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Gara-gara kamu, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil. Hal ini tentu saja membuat Hasan heran. Bukannya berterima kasih, tapi Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa, Abu Jahil? Kenapa kau menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam seekor musang memangsa ayam-ayamku. Andai saja pisaunya segera kau kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku." Hasan pun semakin bertambah bingung mendengar cerita aneh Abu Jahil. Lagi pula dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang menaruh pisau di dalam panci. Kemudian Hasan mencoba membela diri. "Tapi aku baru mengetahuinya tadi siang, Abu Jahil, kalau pisaumu ada di dalam panci," kata Hasan menjelaskan. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kau harus bertanggung jawab akibat keteledoranmu. Kau harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," balas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil memilih untuk menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena ia mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayamnya yang mati dimakan musang. Pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Hasan. Ia juga punya keperluan untuk meminjam panci miliknya. "Maaf Abu Nawas, aku tidak bisa," kata Hasan menolaknya. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. "Kamu kenapa sekarang jadi pelit? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat duit?" tanya Abu Nawas. Bukan itu. Tapi aku tak ingin kejadian kemarin akan terulang," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. "Oh, jadi karena itu. Kurang ajar Abu Jahil. Hasan, kau harus membalas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Aku tidak berani Abu Nawas, nanti yang ada malah dia menghajarku," balas Hasan. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menyusun sebuah rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, kalau kau ingin uangmu kembali, kau harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Esok harinya Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini pun dengan cepat menyebar ke seantero kota Baghdad. Beberapa warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan dengan yang dialaminya, dan sebagian dari mereka ada yang juga penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. Lalu oleh Abu Nawas diberitahu
bahwa semua itu dikarenakan ulah Abu Jahil. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil, sehingga dalam waktu sehari nama Abu Jahil menjadi bahan perguncingan. Akhirnya kabar ini pun sampai juga ke telinga Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Jahil tidak terima dengan fitnahan yang beredar. Ia tidak terima karena Abu Nawas telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Abu Jahil mengadu kepada Tuan Hakim. Dia menuntut Abu Nawas agar dipenjara dan membayar ganti rugi kepadanya karena nama baiknya telah dicemar. Maka dipanggillah Abu Nawas ke ruang sidang. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Wahai Abu Nawas, apa benar kau menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" kata Abu Jahil. "Baik, akan aku buktikan," sahut Abu Nawas. Ia pun segera mengundang Hasan untuk memasuki ruangan sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya yang mulia, Hasan telah gila gara-gara Abu Jahil," jelas Abu Nawas. "Kau jangan fitnah Abu Nawas, bisa saja dia pura-pura gila dan aku tidak merasa melakukan itu," protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. "Diam kalian, ini bukan pasar, ini adalah ruang sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya," bentak Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila?" tanya Tuan Hakim melanjutkan. "Begini yang mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan, tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi. Terpaksa dia hanya makan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila," terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tak masuk akal, Abu Jahil pun tertawa terpingkal-pingkal. "Yang mulia dengar sendiri kan, Abu Nawas hanya mengada-ada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Kalaupun tidak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Lagian mana ada orang tidak makan nasi bisa menjadi gila," ejek Abu Jahil. "Yang mulia, saya minta Abu Nawas segera dihukum saja dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku," tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim pun sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Apa tidak ada cerita lain yang lebih tidak masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Ada yang mulia." Mendadak seisi ruang sidang menjadi hening. Semua orang yang hadir matanya tertuju ke arah Abu Nawas. Disinilah Tuan Hakim mulai menangkap ada maksud di balik tingkah konyol Abu Nawas. "Apa itu? Coba beritahu aku," pinta Tuan Hakim. "Hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apa tidak ada alat lain untuk membunuhnya?" kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu, Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. "Memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya?" tanya Tuan Hakim. "Itu dia orangnya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil menjadi gemetaran, wajahnya mendadak pucat pasi. "Apa benar begitu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata Abu Jahil menjawab,
Benar Yang Mulia. Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil kepadanya. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, perbuatanmu sangat keterlaluan. Kau telah menindas orang yang lemah. Sekarang kau pilih yang mana? Dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat?" tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil memilih mengembalikan uang. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya, bahkan menjadi 2 kali lipat. Dan sejak saat itu, Abu Jahil tak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hai Abu Nawas, kau tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya, dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyumnya karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, "Benar apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang Mulia jangan salah paham, dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang.
Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Walhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda di masa mendatang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku," balas si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum saya pukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya saya sudah tahu, bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak waktu saya pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu saya sengaja membiarkannya," jawab orang tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan. Ruangan tersebut seketika berantakan. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke ruang pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum berat sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul dia? Dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, awalnya saya tanya ke dia, apakah dia bisa tahu nasib yang akan terjadi padanya. Dia kan ngakunya peramal, dan dia bilang katanya tahu. Tapi saat aku pukul dia pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Tuan. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau aku yang memukul? Dan saat aku hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum saya datang, dia sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan. Sedangkan masa depan dirinya saja tidak tahu. Berarti dia adalah pembohong Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Ia tidak berani membuka praktek ramalannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar, ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian, jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak-anak. Ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu, apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasehati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung pura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja, bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. Sudah, tak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri. Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasehati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan malah kembali pada dirinya sendiri. Ternyata pilihan kata-kataku salah, pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang terkenal pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika ada 3 orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad.
dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat. Dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" Tanya mereka bertiga kepada warga. "Memangnya kalian ada perlu apa?" Tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya. Apakah dia memang pintar atau bodoh?" Jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada, namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit nada mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas, ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. "Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka," tugas orang itu. "Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" jawab Abu Nawas. "Iya sih benar, tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu Abu Nawas untuk menyadarkan mereka," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya?" tanya Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu Abu Nawas. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya," kata orang itu menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. Benar juga apa yang diucapkannya, batin Abu Nawas. "Baiklah, mari kita ke sana," ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. "Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini?" tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. "Iya benar, wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu," ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa mereka. "Silahkan wahai tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami, maka sebagai rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan duluan," usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas tolol, di manakah letak pusat bumi ini?" Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab, "Ah, itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu?" tanya orang itu kembali. "Kalau tuan yang budiman tidak percaya, silahkan tuan ukur sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas,
"Kamu pernah melihat bintang di langit kan?" tanya orang itu. "Iya, setiap malam aku sering melihatnya," jawab Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, "Berapakah jumlah bintang di langit?" tanya orang itu kembali. "Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu," jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. "Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. "Nah, kalau Tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," ujar Abu Nawas. "Itu sih akal-akalan kamu saja, Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai?" Sanggah orang itu tidak terima. "Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit?" balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan berapa jumlah bulu keledai. Aku ingin kamu menghitungnya," kata orang ketiga dengan nada ketus. "Tentu saja saya tahu, wahai Tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau Tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan Tuan," balas Abu Nawas. "Bagaimana cara kamu menghitungnya?" tanya orang itu heran. "Oh, itu sih gampang, Tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama," ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam, tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Baginda raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong
hingga aku harus bersyukur. Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara." "Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua." "Kamu benar, Abu Nawas. Kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil yang mulai gemar membuat syair selalu memamerkan hasil karyanya dengan cara membacanya di hadapan orang-orang. Mungkin karena jiwa seninya sudah tinggi, hampir semua hasil karyanya sangat indah.
Tak sedikit orang-orang yang mendengar puisinya selalu memuji akan syair-syair Abu Jahil. Akhirnya, dalam waktu singkat, Abu Jahil dikenal sebagai pujangga baru. Bahkan mereka mulai menganggap bahwa syair Abu Jahil lebih indah daripada syair-syair buatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia membawa serta hasil karyanya untuk dibaca di tengah-tengah pasar. Ketika ia membaca syair-syair tersebut, salah satu pemilik warung makan tertarik dengan puisinya Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, kemarilah," kata si pemilik warung. "Syairmu sangat indah. Bisakah kau membuatkanku syair tentang makanan istimewa yang aku jual?" tanya si pemilik warung melanjutkan. "Tentu saja bisa, tapi apa bayarannya untukku?" tanya Abu Jahil. "Kau tahu kan sop kambing, hidangan paling istimewa di warung saya. Buatkan aku syair tentang sop kambing. Nanti aku akan memberimu secara cuma-cuma," balas si pemilik warung. Mendengar hal itu, tiba-tiba terlintas di benak Abu Jahil akan sebuah ide. "Begini saja kawan, kita undang Abu Nawas, suruh dia beradu syair denganku. Siapa yang syairnya paling bagus, maka dialah pemenangnya," usul Abu Jahil. Tapi bukankah belakangan ini Abu Nawas sudah jarang membuat syair? Mungkin dia akan sedikit kesusahan, dan tentulah kau yang akan jadi pemenangnya, ujar si pemilik warung. "Justru itu, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas," timpal Abu Jahil. Maka pada hari itu juga si pemilik warung mengutus orang suruhan guna menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang suruhan itu berkata, "Tuan Abu, Anda diminta datang ke tempat majikan saya." Abu Nawas bertanya, "Siapa majikanmu?" "Majikan saya adalah pemilik warung makan, Tuan Abu," jawab orang tersebut. "Ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya sendiri kurang tahu, Tuan Abu," jawab orang itu. Karena penasaran, akhirnya Abu Nawas memenuhi undangan juragan pemilik warung. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Di sana, ia melihat si pemilik warung sudah berdiri menunggunya bersama Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahil menantangmu beradu syair. Apa kau siap?" tanya si pemilik warung. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung mengiyakan tantangan tersebut. Tapi ada peraturannya, Abu Nawas. Syair yang dibuat harus bertemakan tentang sop kambing di warung ini. Bagi siapa yang paling bagus syairnya, maka dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa hidangan sop kambing, kata si pemilik warung menjelaskan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Abu Jahil mendapat giliran pertama. Dengan penuh penghayatan, Abu Jahil memuji akan kelezatan sop kambing lewat lantunan syair-syair indahnya. Orang-orang yang hadir berdecak kagum mendengarnya dan memuji akan kehebatan Abu Jahil. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. "Sebelum aku membacakan syair, bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya si pemilik warung. "Kalau tak ada hidangan sop kambing di hadapanku, aku susah membuat syair. Kalian sendiri kan tahu, belakangan ini aku disibukkan oleh pekerjaanku, sehingga tidak sempat membuat syair," ujar Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun disetujui. Si pemilik warung segera menghidangkan sop kambing tepat di hadapan Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas yang kebetulan sedang lapar langsung melahapnya sampai habis. "Alhamdulillah, hidangan ini lezat sekali," puji Abu Nawas. Setelah kenyang menghabiskan sop kambing, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut.
Namun saat ia hendak melangkahkan kaki, Abu Jahil langsung menegurnya. "Hei Abu Nawas, mana syairmu? Kenapa kamu malah pergi setelah makan sop kambing?" tanya Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hai Abu Jahil, ketahuilah, sebaik-baik pujian kepada hidangan adalah dengan memakannya, bukan dengan membuat syair tentangnya." Abu Nawas pun berlalu dari hadapan Abu Jahil. Sementara si pemilik warung malah tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia tanpa bersusah payah membuat syair, tapi ia bisa memakan sop kambing sampai kenyang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang susah sekali menangkap pelajaran, sehingga ia menjadi murid paling bodoh di antara murid-murid yang lain. Hal ini dikarenakan anak tersebut lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Akan tetapi ayahnya menganggap ini adalah kesalahan Abu Nawas yang tak becus mengajar anaknya. Sang ayah lalu memutuskan untuk memindahkan anaknya menimba ilmu di negeri seberang. Maka berangkatlah mereka dengan menumpang sebuah kapal yang besar. Setibanya di negeri yang dituju, ayahnya menitipkan sang anak kepada salah satu ulama terpandang di negeri tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya titip anak saya. Tolong ajari dia dengan baik agar kelak nanti menjadi seorang ulama," kata sang ayah. Ulama itu pun mengangguk dan berjanji akan membimbing anaknya. Kemudian sang ayah pamit pulang dan meninggalkan anaknya di negeri perantauan. Akan tetapi selama hidup di negeri tersebut, bukannya belajar dengan tekun, si anak malah menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Sang ulama sudah berulang kali menegurnya, tapi si anak seakan tak menghiraukan. Kiriman uang dari ayahnya selalu ia habiskan bersama kawan-kawan barunya. Padahal sang ayah sudah berkorban, berharap anaknya menjadi pintar. Ia sampai menjual 2 ekor unta demi untuk membiayai pendidikannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian si anak pun tumbuh menjadi dewasa. Lalu sang ayah mengirim surat meminta anaknya agar segera pulang. Ia mengira selama hidup di perantauan, anaknya rajin mempelajari ilmu agama. Dalam hati sang ayah berkata, "Anak saya pasti sudah pintar. Nanti aku akan suruh dia khotbah di masjid, biar Abu Nawas tahu bahwa anakku bukanlah pemalas seperti yang dia kira," pikir sang ayah. Beberapa hari kemudian pulanglah si anak ke kampung halaman. Sang ayah menyambutnya dengan penuh sukacita. Setelah tiba waktunya hari Jumat, sang ayah menyuruh si anak untuk berkhotbah di masjid. Ketika suara azan berkumandang, ayahnya pun mengajak si anak menunaikan sholat Jumat. Kala itu sang ayah duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, anakku sekarang sudah menjadi ulama. Nanti kau akan lihat sendiri, dia akan naik ke atas mimbar untuk memberikan khotbah Jumat," kata sang ayah dengan bangganya. "Hebat sekali, aku ikut berbahagia," balas Abu Nawas. Sekarang sudah terbukti Abu Nawas bahwa waktu dulu itu bukan anakku yang pemalas, tapi kamunya saja yang tidak becus mengajari anakku, tukas sang ayah. Abu Nawas pun menanggapinya dengan senyuman. Kemudian setelah azan berkumandang, naiklah si anak ke atas mimbar. Disinilah peristiwa lucu terjadi. Ketika si anak hendak memulai khutbahnya, ia terlihat gemeteran. Dan kalimat yang terucap hanya suara "Alhamdulillah", dan itu ia ucapkan secara berulang-ulang sampai 5 kali. Karena saking groginya dilihat banyak jamaah, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Mendapati hal itu, sang ayah pun merasa kecewa. Payah, aku sampai menjual 2 ekor unta, hanya ditukar "Alhamdulillah" 5 kali, kata sang ayah sambil menepok jidat.
Sontak para jamaah yang mendengar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya adalah Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi yang terkenal akan karomahnya. Pada suatu kali saat di perjalanan, dia berpapasan dengan seekor anjing yang berjalan lurus ke arahnya. Ketika anjing itu menghampiri, Abu Yazid mengangkat jubahnya karena takut terkena najis. Tapi anehnya anjing itu berhenti dan memandang ke arahnya. Yang lebih mengherankan lagi, anjing itu bisa berbicara layaknya manusia. "Wahai Abu Yazid, kenapa kau mengangkat jubahmu? Apakah kau takut terkena najis?" "Tubuhku kering wahai Abu Yazid dan tidak menyebabkan najis kepadamu. Kalaupun terkena najis, kau tinggal membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah. Tapi kalau kau mengangkat jubahmu karena merasa lebih mulia dariku, maka najis yang menempel di hatimu tidak akan bersih selamanya, meskipun kau membasuhnya dengan 7 samudra lautan." Mendengar itu, sontak Abu Yazid terkejut. Ia pun meminta maaf kepada anjing dan mengajaknya untuk jalan bersama. Akan tetapi ajakan Abu Yazid ditolak oleh anjing tersebut. "Wahai Abu Yazid, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempariku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku selalu berserah diri kepada Allah. Lihatlah wahai Abu Yazid, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum," kata anjing sambil berlalu meninggalkannya. Abu Yazid pun terdiam dan termangu. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku layak berjalan bersama denganmu? Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku dari segala kotoran." Dan sejak peristiwa itu, Abu Yazid senantiasa memuliakan semua makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Kisah selanjutnya, seperti kita ketahui, malaikat Israel atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa semua makhluk Allah. Tapi tahukah kalian kenapa malaikat maut yang ditunjuk Allah untuk mengemban tugas tersebut? Kenapa bukan malaikat Jibril? Atau kenapa bukan malaikat Mikail? Hal ini dikarenakan ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Maka turunlah malaikat Jibril guna melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, bumi menolak memberikan sebagian tanahnya dan ia meminta perlindungan Allah. Malaikat Jibril pun tak jadi mengambilnya lantaran merasa kasihan. Kemudian Allah perintahkan malaikat Mikail dengan tugas yang sama. Namun malaikat Mikail juga gagal. Bumi menolak memberikan sebagian tanahnya dan memohon perlindungan Allah. Setelah kedua malaikat itu tak berhasil, lalu Allah perintahkan malaikat Israel masih dengan tugas yang sama. Kali ini malaikat Israel berhasil melaksanakan tugasnya. Ia kembali menghadap Allah dengan membawa tanah dari bumi. Allah lalu berfirman, "Wahai Israel, apakah bumi meminta perlindunganku darimu?" Malaikat Israel menjawab, "Iya wahai Tuhanku." Allah kembali berfirman, "Kenapa kau tidak kasihan padanya seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, menjalankan perintahmu lebih penting daripada kasihanku kepada bumi." Atas peristiwa itu, malaikat Israel ditunjuk Allah sebagai malaikat pencabut nyawa. Awalnya malaikat Israel merasa sedih dan khawatir. Ia takut akan dibenci oleh para nabi dan rasul dan segenap makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Allah kembali berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan beberapa penyakit dan sebab-sebab lainnya sebagai penyebab dari kematiannya,
sehingga mereka tidak menyebutmu sebagai penyebab kematian. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah karya Wahab bin Munabbih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Meskipun anjing adalah hewan yang najis, tapi tak sepatutnya bila kita merendahkannya, apalagi sampai mencela dan menganggapnya hina. Karena walau bagaimanapun, anjing adalah makhluk ciptaan Allah. Di dalam riwayat sejarah Islam ada beberapa kisah tentang anjing yang sangat terkenal. Di antaranya adalah kisah 7 pemuda soleh yang diselamatkan anjing dari kejaran sekelompok prajurit kerajaan, di mana anjing tersebut menuntun 7 pemuda ini ke sebuah gua untuk bersembunyi di dalamnya. Dan berkat pertolongan anjing, mereka selamat dari pembunuhan. Kisah ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang tertuang pada surat Al-Kahfi. Ada pula kisah lain tentang Nabi Nuh yang menyesal karena mencela anjing. Waktu itu, saat beliau di tengah perjalanan, beliau melihat ada seekor anjing yang buruk rupa, di mana anjing tersebut mempunyai 4 mata. Dalam hati, Nabi Nuh membatin, jelek sekali anjing itu. Ternyata tanpa diduga, anjing yang dicelanya bisa mendengar apa yang dikatakan Nabi Nuh. Anjing itu pun memberi teguran kepada beliau. Hei Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar adalah nama asli Nabi Nuh. Kau menghina ciptaannya atau kau menghina sang pencipta? Bila kau menghina ciptaannya, dan seandainya aku bisa memilih, tentu aku tak mau jadi anjing buruk rupa seperti ini. Tapi bila kau menghina sang pencipta, dia tidak berhak kau hina, karena dia mengerjakan apa yang dikehendakinya. Setelah mendapat teguran dari anjing, Abdul Ghaffar menangis menyesali perbuatannya. Sejak saat itu, ia sering meratapi atas dosa yang ia lakukan kepada anjing. Dan karena seringnya meratap, maka nama beliau menjadi Nuh. Kata Nuh sendiri artinya adalah orang yang selalu meratap. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.